Logan Paul baru aja beli kopi pertama manga One Piece dan Dragon Ball, dan reaksi internet atau komunitas manga dan anime langsung rame menanggapi hal ini. Jadi tanggal 21 April kemarin, Logan posting di Instagram dan Twitter soal pembelian ini. Yang pertama, One Piece Chapter 1, Weekly Shonen Jump edisi pertama kali Luffy muncul, grading 9.0, tertinggi kedua di dunia, cuma 3 di seluruh dunia dengan grade itu. Harganya gak dia sebutin, dia nyuruh untuk tebak berapa harganya. Yang kedua, Dragon Ball Chapter 1, edisi pertama kali Goku dan Bulma muncul, grade 9.2, grading tertinggi di dunia, satu-satunya di dunia dengan grade itu. Harganya $550.000. Keduanya dia beli bareng temannya, Jeremy Padour, 50-50. Pertanyaan yang menarik di sini sebenarnya bukan kenapa dia beli, tapi kenapa reaksinya sebesar ini dan apa yang sebenarnya orang-orang permasalahin. Dan di captionnya dia nulis, "Proud owner of the greatest mangas in the world, One Piece is the one selling manga in the world at 600 copies sold. Dragon Ball Chapter 1, 9.2 highest grade in the world. Pop 1 purchase for a record $550,000. First appearance of Goku and Bulma. I have become obsessive over this asset class as manga has birthed some of the biggest franchises in the world." Satu kata yang perlu di-highlight di caption ini adalah asset class, bukan hobi, bukan passion, tapi asset class. Dan di akhir, dia juga nulis postscript, "If you are a collector and love ripping packs, follow my collectible platform at Repeat." Ini bukan pertama kalinya Logan masuk ke dunia collectible. Di 2021, dia beli PSA 10 Pikachu Illustrator, Pokemon card paling langka di dunia, seharga $5,3 juta. Terus Februari 2026 kemarin, dia jual lagi seharga $16,5 juta atau sekitar 285 miliar rupiah. Keuntungannya lebih dari $11 juta dari satu kartu. Dan dia gak lama ini ngebangun platform collectible baru bernama Repeat, yang namanya diambil dari plesetan kata rip it atau sobek. Di dunia collectible cards, istilah sobek atau brewek kalau di Indo itu udah populer sebagai sebutan untuk buka pack kartu. Dan fun fact, kalau di Indo, usaha TCG-nya Bang Tara juga namanya sobek, yang diambil dari kata plesetan sobek. Dan di akhir caption postingan manganya ini, Logan langsung promosiin Repeat. Jadi apakah alasan Logan beli manga ini untuk kepentingan bisnisnya di Repeat? Ya bisa jadi, ini memang lebih untuk kepentingan bisnis dan investasi daripada hobi dan passionnya pribadi. Reaksi internet dan komunitas manga atau anime jelas langsung rame. Speed yang emang udah lama dikenal sebagai fans One Piece, One Piece baby, and Monkey D. Nick. Langsung balas tweetnya, "You don't even know shit about One Piece." Kemudian komentar lainnya, "Dude is on a mission to ruin every hobby out there." Logan sedang dalam misi mengacaukan setiap hobi yang ada. Ada juga yang bilang ini cuma buat promosi in Repeat atau bahkan market manipulation dari perusahaan grading. Kemudian Joey the Anime Man juga ngasih pendapat soal hal ini. Look, I don't want to be a hater or anything, but I'm very worried because we all know what he did to the Pokemon card community. And now Pokemon cards are essentially unaffordable for everybody, especially for the kids who just want to enjoy a childhood like the rest of us millennials did 30 years ago. Kemudian, I'm genuinely worried that another big influencer is coming into a brand new medium like this and is going to, again, potentially ruin, quote-unquote, the whole manga scene. Joey juga bilang kalau Logan genuinely suka manga dan passionate soal hobi ini, dia nggak masalah. Tapi yang dia worry adalah Logan ini cuma commodify manga collectible sampai ke titik dimana hobi ini jadi unattainable buat orang biasa. Gue sendiri sebagai orang yang juga fans One Piece dan Dragon Ball gak ngelihat pembelian ini sebagai sesuatu yang salah. Dia punya uang, pemilik sebelumnya mau jual, transaksi selesai. Tapi gue juga gak mau nyepelein kekhawatiran yang ada di sini. Yang orang takutin bukan cuma soal Logan Paul-nya secara personal. Yang ditakutin adalah pola yang udah pernah kejadian di Pokemon card ketika Logan masuk ke dunia collectibles dan ngalungin kartu Pokemon paling mahal di dunia itu. Harga kartu Pokemon naik gila-gilaan. Dan hobi yang tadinya bisa dinikmatin semua orang berubah jadi aset class yang gak terjangkau. Sampai anak-anak yang cuma mau nikmatin hobinya udah gak bisa afford lagi. Itu yang ditakutin bakal terjadi juga ke manga. Dan kekhawatiran itu masuk akal, bukan paranoid. Tapi gue juga mau bilang dua hal yang perlu dipisahin di sini. Pertama, harga Pokemon card naik bukan cuma karena Logan Paul, tapi komunitas kolektornya sendiri di seluruh dunia yang juga mendorong hal itu. Seperti contohnya fenomena brewek yang tiba-tiba meledak di Indo akhir-akhir ini, sehingga banyak orang yang FOMO.
Penyebabnya adalah karena banyak influencer yang nunjukin atau bikin juga konten rewek. Jadi Logan cuma jadi simbol paling besar yang visible. Kedua, pembelian Logan sendiri bukan tindakan yang salah. Dia beli pakai uangnya sendiri, dia juga menghargai barang itu, dan sejauh ini dia nggak melakukan tindakan yang merusak ataupun merendahkan. Kalau dia beli terus dia rusak, baru jelas itu layak untuk di-hate. Justru kalau dari perspektif gue, ada sisi yang bisa dilihat positifnya juga. Ketika nama besar di industri entertainment atau collectible masuk ke manga, itu artinya manga dapat spotlight besar, value-nya naik, popularitasnya naik. Itu bukan hal yang selalu buruk buat franchise yang udah sebesar ini. Yang perlu dikritisi sebenarnya bukan pembeliannya, tapi yang perlu diawasi adalah apa yang bakal dia lakuin selanjutnya dengan repeat, dan apakah itu beneran mendorong market ke arah yang merusak. Tapi reaksi komunitas ini jadi ngingetin gue ke kasus kejadian lain. Ini stigma yang sering gue lihat dari komunitas fans anime atau manga, yaitu gatekeeping. Setiap kali ada orang terkenal atau mainstream yang nyebut anime kesukaannya, atau bilang mereka juga suka sebuah judul, beberapa orang dari komunitasnya ini langsung menyerang atau nge-hate, nggak terima, dan mengusir orang tersebut untuk jangan ikut masuk ke hobinya itu. Ya, salah satu contoh kasusnya, waktu MrBeast ganti profile picture Twitternya pakai foto Luffy, dan mau masuk ke dunia One Piece, beberapa orang malah langsung nge-hate dan gatekeeping. Hasilnya, MrBeast sendiri yang cerita kalau fans One Piece itu sangat toksik. Holy, the One Piece fan base can be so toxic. They're like constantly like he's not actually watching it. He's just trying to latch on to our anime to milk us for our audience and blah blah. Let me say something. And it probably is a negative for me to say this, but I've seen more anime than all you little anime clowns with your anime PFPs on Twitter out there. I have. Kemudian juga sebenarnya nggak semua fans One Piece toxic. Justru banyak fans One Piece yang malah ngajakin orang buat nonton One Piece. Tapi mungkin karena di kasus ini MrBeast adalah orang yang populer di seluruh dunia atau juga terkesan mainstream. Kemudian dia juga punya beberapa kasus dan cukup kontroversial sehingga ada banyak orang yang memang udah hate dia secara personal. Jadi sebagian fans One Piece ada yang gak suka dan nge-hate dia ketika dia mulai tertarik ke One Piece. Mungkin merasa MrBeast ini gak layak atau bakal ngeganggu komunitasnya. Kemudian mereka gatekeeping. Dan akhirnya MrBeast bilang di publik kalau fans One Piece itu toxic yang jadi memperburuk citra komunitas One Piece. Dan di sini bisa kelihatan polanya, bukan soal animenya, bukan soal franchise-nya, tapi soal siapa yang datang. Dan pola yang sama juga kemungkinan besar terjadi di kasus Logan Paul ini. Image Logan Paul udah buruk sejak lama. Puncaknya ya insiden vlog di hutan Jepang itu yang dulu. Dia sempat jadi salah satu orang paling dibenci di internet. Dan sekarang setelah dia masuk ke industri Pokemon dengan pegang kartu termahal di dunia, dia juga masuk ke manga dengan beli chapter pertama dari 2 franchise manga terbesar yang pernah ada. Makanya banyak orang langsung menyimpulkan kalau ini cuma demi clout, demi repeat, bisnis, investasi, dan dia nggak genuine suka dengan manganya. It was great. Luffy D Monkey, shout out Luffy. Monkey D. Luffy. What? Monkey D. Luffy. It's Monkey D Luffy. Dan jujur, itu mungkin bener. Dari captionnya sendiri, Logan bilang aset class, bukan hobi, bukan passion, tapi barang investasi. Dan di akhir caption, dia juga langsung promosiin repeat. Tapi itu juga bukan alasan yang cukup buat hate tindakan pembeliannya ini. Banyak orang yang membenci Logan karena bias sama personality-nya. Kalau memang nanti terbukti Logan mendorong market manga collectible ke arah yang merusak, harga melonjak, hobi ini jadi nggak terjangkau buat orang biasa, baru itu layak dipermasalahin lebih jauh. Tapi kalau langsung benci dia karena beli manga collectible, kayaknya ini karena 2 hal yang ketemu di satu titik. Pertama, image seseorang yang udah terlanjur negatif, ketemu sama komunitas yang punya kebiasaan gatekeeping. One Piece udah jadi manga terlatih sepanjang masa, Dragon Ball udah 40 tahun lebih masih eksis. 2 franchise itu besar bukan karena dikunci sama satu komunitas yang nentuin siapa yang boleh masuk dan siapa yang enggak. Kalau Logan ini yang image-nya bersih atau orang yang dikenal di komunitas anime sebelumnya, atau misal yang serupa Speed lah, reaksinya pasti beda. Mungkin orang malah nganggap ini keren. Tapi karena ini Logan Paul yang punya image buruk, semua hal yang dia lakuin langsung dilihat dengan kacamata negatif. Tapi gimana pendapat kalian? Apakah kekhawatiran soal harga manga yang bakal naik ini valid? Dan apakah Logan Paul yang masuk ranah manga ini lu lihat sebagai ancaman atau justru exposure buat industri yang udah besar ini?